selamat datang kembali di Podcast You Are Listening. Ih, ada nyamuk dalam helm. Oke. Ya, selamat pagi semuanya seperti biasa. Aduh. Ngomongin apa ya? Emang makin kesini ya, makin nggak ada masalah kayaknya. Nggak tahu. Kan ada orang ngomong semakin dewasa semakin banyak masalah. Ya bisa benar bisa juga enggak, karena emang semakin dewasa juga masalah-masalah sepele juga semakin easy, ya kan? Jadi bukannya semakin banyak masalah sih, tapi semakin dewasa juga semakin dewasa juga untuk menyikapi masalah, ya kan? Contohnya kalau bocil nangis kayak hidupnya sedih banget. Ih, keren banget nih orang. Cowok cewek cewek ya kan, gila. Ciwi-ciwi kalau bocil nangis merasa hidupnya tuh menyedihkan banget. Minta beli mainan ini, terus orang tuanya kan gitu ya. Dulu kita waktu masih kecil tuh ngerasa cara orang tua nolak rengekan kita tuh ini gitu, kasar. Gak tau ya orang tua lo ya, kayak ih anjir langsung ditolak mentah-mentah. Ya kan, lu sedih banget kan. Coba sekarang apa coba masalah itu? Ya begitu terus sampai dewasa. Mungkin ya yang gua keselin hari ini, kenapa sih begini, kenapa sih begitu. Mungkin di gua yang 10 tahun lagi akan, apaan sih perasaan gitu doang deh. Iya perasaan apaan sih Pak. Jadi dan kemudian ada masalah baru lagi. Nah itu berarti semakin dewasa akan bermunculan masalah-masalah baru, masalah yang udah pernah kita lewatin. Kalau emang udah pernah kita selesain, ya easy aja. Masalah cewek, masalah gebetan. Ini cowok udah gua chat lama banget sih balesnya, ya kan? Itu kan yang sering kita temui, isu relationship itu kan yang sering kita temui di sosmed. Cowok lama balesnya, ya permasalahan anak sekolah lah. Kayak sekarang gue
ya udah. Nah ini juga kocak nih prinsip gue nih. Prinsip gue adalah kalau secara hukum ya kan, secara de facto dan de jure lu cewek gua, ya lu cewek gua. Peduli amat lu main sama temen cowok lu, main sama temen cewek lu larut malam, apa memilih pilihannya, milih ini milih itu, menentukan gayanya dia sendiri. Kayak ya udah, ngapain gua atur, toh juga yang gua pacarin orang di atas 18 tahun kok. Terus gimana kalau dia berselingkuh ya kan? Ya nggak usah risau. Nggak usah risau. Ya mau lu tinggalin atau lu bacok ya kan, atau lu pertahankan. Oh nggak usah bingung. Kenapa bingung sih? Orang bingung tuh tanda dia tak tegas biasanya. Makanya bingung. Orang sama jalan pikirnya dia sendiri nggak tegas kok mau ngapain. Makanya bingung. Kayak orang buka buku menu lama banget. Lu pesan apa ya? Lu pesan apa? Lu pesan dulu deh, lu dulu. Nah bingung kan? Nggak tegas berarti. Kenapa jadi ke makanan ya? Iya masalah. Eh, ada orang yang nih bolongan bangsat di sini nih. Mana nih? Udah lewat. Ada orang yang lebih tua dari gue ya. Ada orang yang lebih tua dari gue tuh kesannya dia lebih bocah tau dari gue. Kesannya ya. Tapi nggak di semua skenario. Ada di skenario tertentu dia tuh lebih bocah dari gue. Atau mungkin sebaliknya ya. Di skenario tertentu gue juga lebih bocah dari dia, yang mana memang benar. Literally ya kan, gue lebih bocah. Tapi itu kayaknya nggak masalah sih. Selagi dia masih hidup, selagi dia masih bertahan hidup, ya berarti itu cara bertahan hidupnya dia. Kalau menimbulkan kerugian bagi orang, iya jangan dideketin. Selesai. Ya gampang banget ya masalah ya. Kayak mikirin banget faktor eksternal yang nggak bisa lu atur. Udah tahu faktor eksternal, udah tahu di luar kontrol lu, kenapa dibaperin? Gila, nggak jelas banget nih pembahasan kita pagi hari yang cerah ini ya kan. Tapi maksud gua, kebanyakan orang yang gua kenal ya punya, kebanyakan ya, nggak semua sih, kebanyakan tuh punya ken, eh, ke kendala dalam hal accepted.
Gue lupa ini grafik dari siapa ya, ada yang buat, ada namanya orang luar, dan di buku apa gue lupa, pokoknya ada grafik yang mendeskripsikan apa yang kita rasa setelah kejadian apapun itu, biasanya yang menyedihkan. Jadi di grafik itu pertama eh, marah ya, kalau nggak salah. Habis marah, sorry ya kalau kalau salah ya, gue rada lupa nih. Pokoknya ada habis marah, habis itu denial, habis itu dendam, habis itu mulai turun, apa namanya tuh kalau the moment of silence. Habis itu baru accepted, baru menerima. Oke, fine. Yang harus kita lakuin tuh adalah cepat menerimanya. Jadi itu bukan tahapan yang harus kita lakuin. Kita bisa ngelompatin itu, karena tahapan yang menyusahkan itu yaitu denial sama marah. Itu tuh menyusahkan. Nah, kita tuh sebenarnya bisa. Coba deh lu googling deh. Apa ya keywordnya ya? Pokoknya grafik orang kalau habis mengalami suatu kejadian tuh apa ya? Iya, banyak orang yang punya kendala akan hal itu. Uh, dan gue pikir sayang ya, sayang banget energi lu terkuras hanya pada satu titik, ya kan? Yang sebenarnya nggak penting-penting amat, nggak worth it gitu, nggak terbayarkan. Kalau itu lu pikirin bermalam-malam tuh nggak terbayarkan, nggak ada. Gimana ya? Buat lu yang kenal gue pasti lu paham deh apa maksud gue, dan gue tuh cepat menerima orangnya. Nah ini yang pengen gue bagi ke lu semua. Anjay. Pertama lu harus setuju ya. Kita harus sepakat dulu nih bareng-bareng kalau itu tuh menyusahkan elu. Oke. Yang kedua, ini benar. Ini belum tentu benar, tapi ini yang gue jalanin gitu, yaitu dengan banyak-banyak gagal. Ini permasalahan semua orang nih. Orang tuh suka banget takut gagal dalam hal apapun deh. Takut gitu. Dari takutnya aja udah salah. Ini udah takutnya salah, takut gagal tuh salah. Misalkan lu disuruh rumah lu kosong, lu kebelet pipis gitu ke kamar mandi, takut kan? Nah, takutnya aja udah salah. Rumah-rumah lu ada setan juga, lu nggak diapa-apain, takut. Benci banget gue sama orang yang takut. Takut sih.
apalagi takut gagal ya. Kegagalan tuh benar-benar membentuk mental tau. Karena gue seriusan sering banget. Sekarang udah gak terlalu, tapi di masa yang tepat gue pikir gue menghabiskan waktu gue untuk gagal aja. Gagal dalam karir, gagal dalam mengatur waktu, mengatur finansial, gagal deketin cewek, gagal dalam akademik, gagal membahagiakan orang tua, banyak. Tapi justru itu yang ngebuat lu semakin apa ya istilahnya, justru itu yang membuat lu semakin familiar sama kesedihan. Jadi begitu ada kesedihan-kesedihan mainstream ya kan, kita bilang kesedihan yang nggak terlalu spesifik gitu, nggak terlalu spesifik, lu doang yang ngerasain, nggak eksklusif lah. Kalau ada kesedihan yang mainstream, udah pasti lu pernah laluin kan, orang sering gagal. Tapi ya udah gitu, skip langsung karena menghabiskan waktu banget kayak gitu-gitu. Jangan takut gagal. Karena lu tau gak sih, ada ilustrasi ya, bukan meme, ilustrasi yang menggambarkan persis apa yang gue omongin, yaitu coba lu googling cat solution cat apa gitu. Kalau lu nemu gambar di mana kucing lagi di dalam kandang yang rendah gitu, kandangnya tinggi kandangnya itu cuman sekucing itu, tapi atasnya bolong, yang mana bisa dilompatin kan, dengan mudah dia lompat. Tapi posisinya dia tuh kayak duduk termenung ngeliatin kandang yang digembok. Intinya kalau lu fokus pada masalah lu, ya lu nggak akan nemu solusinya. Kalau lu jadi kucing itu, lu fokus sama solusi apa yang ada di sekitar lu, maka lu akan ketemu solusinya. Gimana mau selesai masalah lu fokus sama masalahnya doang, sama kesedihan lu doang, dan lu menikmati itu, lagi aneh banget. Tapi kalau lu masih alay ya nggak apa-apa sih, nikmati aja masa-masa suram lu. That's it, segitu aja dari gua. Bentar lagi gua mau sampai ya kan. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Gua tahu nggak banyak, paling cuman 2. It's okay. Terima kasih, dadah semuanya.